Saya akan mulai dengan pernyataan-pernyataan Bapak dalam kuliah umum Bapak, kuliah perdana di kampus UI untuk mahasiswa S2 dan S3, kalau nggak salah 2-3 hari lalu. Pak Mahfud mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum kali ini sudah mulai lemah gitu ya sebagai negara hukum. Karena berkembang oligarki, kleptokrasi, kartelisasi. Saya ingin Bapak menjelaskan apa itu. Tapi sebelum Bapak menjelaskan, saya ingin tunjukkan ke Bapak dulu. Mana video yang Bapak sampaikan itu 2-3 hari lalu. Kita simak sama-sama Pak ini. Belakangan ada gejala pembalikan arah politik, sehingga negara menjadi cenderung otoritarian. Demokrasinya demokrasi main-main. Kecenderungan, itu bukan umum ya, itu kecenderungan terutama di tingkat elit. Nanti saya tunjukkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi konservatif, sepihak. Kalau saya ingin ini dibahas hari ini, sore jadi besok disahkan bisa. Konservatif. Tapi kalau saya tidak ingin ini, penguasa tidak ingin ini, undang-undang ini sampai bertahun-tahun tidak dibahas. Sehingga terjadi pelemahan atas lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu dikooptasi semua. Dan lembaga-lembaga penegak hukum. Maka terjadilah degradasi atas negara hukum. Nih, kemudian tuh muncul oligarki, negara yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang punya modal. Bahkan ada juga Indonesia itu sekarang negara kleptokrasi. Kleptokrasi itu negara yang penuh korupsi, negara pencuri namanya. Jadi Pak Mahfud itu tidak hanya oligarki, tapi Pak Mahfud juga mengatakan ada kleptokrasi di negara ini. Kecenderungannya seperti itu. Apa maksudnya Pak? Ya, kleptokrasi itu negara pencuri namanya. Di mana negara itu mengambil kekayaan dari rakyat sebanyak-banyaknya lalu dibagi sedikit. Sehingga rakyatnya itu ya kelaparan, miskin. Itu sudah terjadi di kita. Ini, kalau karena kemarin kuliah di kampus, saya menyetir yang akademis, pernyataan Pak Syafi'i Ma'arif, Gun-Gun, Haryanto, Adnan Buyung itu kan akademis. Tapi sebenarnya secara politik negara kleptokrasi itu dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Nah, itu dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya tanggal 19 Februari tahun 2024 di depan jamaah Thoriqoh Syatariah di Surabaya. Ketika kampanye mungkin ya? Mendapat dukungan. Ya, mendapat dukungan. Dia katakan kepada para kiai itu, kepada jamaah Thoriqoh itu, Indonesia sudah kleptokrasi, negara maling. Apakah bapak-bapak mau dipimpin oleh negara maling? Apa buktinya negara maling itu? Sekarang kekayaan Indonesia itu yang dalam bentuk tersimpan di bank 11.000 triliun ada di luar negeri. Ini kekayaan Indonesia. Sementara yang di dalam negeri hanya 5.465 T. Ini kata Pak Prabowo ya. Data. Ini masih data Prabowo. Kata Prabowo. Itu nanti buka aja di harian Kompas ya. Di harian Kompas itu tanggal 19 Juli tahun 2024. Pun sebelum itu malah udah bicara Pak Prabowo, apakah saudara mau dipimpin oleh Malik? Klepto itu, gitu. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo di Copaya ya, Bandung. Pada 3 Juli tahun 2014, sudah lebih lama lagi. Gitu ya, udah berapa kali berarti Prabowo mengatakan itu ya? Pak Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya. Karena dikangkangi oleh klepto, pencuri-pencuri. Jadi pejabat-pejabatnya itu, elit-elitnya kata Pak Prabowo maling. Dan itu ada kata maling. Pak Prabowo nyebut kata maling gitu. Nanti dilihat aja di Kompas, jejak digitalnya kan ada. Artinya apa? Pak Mahfud melihat kecenderungan itu nanti akan muncul lalu Pak Prabowo akan menghadapi masalah itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo karena sudah tahu masalahnya sejak tahun pencalonan yang periode pertama itu, ya mudah-mudahan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk ini. Sebenarnya kalau presiden mau kan dia presiden bisa gitu. Nah, karena berkaitan dengan itu kan sebenarnya Pak kita tarik nih video yang kita tayangkan Bapak 3 hari lalu ini
Itu hampir bersamaan dengan beredarnya video Pak Prabowo ketika pidato di Partai Gerindra. Kalau nggak salah di Partai Gerindra, Pak. Iya. Oh, iya. Itu dia mengatakan bahwa kepada Partai Gerindra gitu ya, kepada pengurus-pengurus Partai Gerindra mengatakan bahwa jangan sampai Anda melakukan korupsi. Kira-kira itu istilahnya dia mengatakan begini, Pak. Jangan kau jadi koruptor. Iya. Jangan kau hianati bangsa ini. Kau kejar sampai dimanapun kalau kau berkhianat. Itu keras sekali pernyataannya. Ya keras sekali. Dan itu memberi harapan bagi kita. Memberi harapan agar terjadi perbaikan-perbaikan. Saya ingin Pak Mahfud untuk melihat dulu, Pak. Kita lihat dulu videonya. Seperti apa persisnya Pak Prabowo ketika itu dengan keras di depan pengurus Gerindra. Mengatakan bahwa jangan kalian korupsi. Ini videonya, Pak. Kita lihat dulu. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta jangan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana? Kalau kau Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi. Jangan kita jadi koruptor. Hei, kau yang jadi gubernur nanti. Hai, kau jadi bupati. Jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Keras sekali, Pak, pernyataannya. Iya. Dengan gaya khasnya Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk memberantas korupsi ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ini? Kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Mudah-mudahan ini betul-betul disublimasikan ke dalam kebijakan-kebijakan presiden yang baru nanti. Ya, meskipun beberapa orang tetap masih aja ragu, gitu ya. Saya harus mengatakan keraguan itu tetap muncul sampai sekarang gitu. Ya, kita harus optimis, kan tidak ada jalan lain bahwa pergantian presiden harus terjadi. Ya. Oleh sebab itu kita harus menggantungkan harapan. Apapun optimis atau tidak optimis itu ya kita harus tidak bisa mengelak bahwa kita berharap pada kepemimpinan baru ini agar secara konstitusional dia laksanakan kewenangan-kewenangan itu untuk menghajar yang tadi. Video ini tetapi akan menjadi Pak. Video ini akan menjadi pegangan, akan menjadi master video, Pak. Ya. Paling nggak selama 5 tahun ke depan. Karena kan satu saja orang yang terkait dengan Gerindra misalnya besok-besok ada tindakan korupsi, maka orang akan memutar lagi video ini. Iya, akan memutar lagi. Akan memutar lagi video. Dulu Pak, zaman Pak SBY tahun 2008 itu ada iklan katakan tidak pada korupsi. Jadi pada tokoh-tokoh Partai Demokrat waktu itu semua muncul, bahkan 3 diantaranya itu masuk penjara yang mengatakan itu. Nah, itu yang membuat menjadi orang masih menjadi apa kata orang? Katakan tidak, padahal korupsi. Padahal korupsi, gitu ya. Dan video itu muncul terus, Pak, sampai tahun 2014 di akhir, karena sampai di ujung misalnya Pak Andi Malarang itu dijerat dengan korupsi, keluar lagi video ini. Nah, ini video seperti ini akan dipegang, Pak. Dengan video seorang tokoh partai itu yang mengatakan, ya Allah, jangan biarkan saya mati sebelum Indonesia itu baik. Di Indonesia ada banyak korupsi. Itu di setel terus. Salah satu ketua umum partai ya. Iya. Ya kita doakan lah. Biar dia panjang umur sampai melihat negara ini lebih baik. Itu kan baik juga kan. Gitu. Tadi Pak Mahfud mengatakan juga, Syafi'i Ma'arif, Buya juga menegaskan soal kleptokrasi. Oh iya ditulis di Harian Kompas. Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan ini, tahu nggak Anda itu kleptokrasi? Kleptokrasi itu adalah pemerintahan pencilok gitu. Pencilok itu pencuri kalau bahasa Padang. Jadi pemerintahan pencuri. Pak Syafi'i Ma'arif yang menulis itu. Dan banyak sih di Kompas itu dimuat. Ada Gun-Gun, ada Adnan Buyung, banyak ilmuwan bilang memang sudah kleptokrasi dan udah lama itu. Dan Pak Prabowo mengangkat ini lagi kan bagus.
Oke. Bagaimana dengan pernyataan Bapak juga di video itu tadi mengatakan bahwa demokrasi menjadi demokrasi main-main, otoritarian, apa yang diinginkan bisa terjadi besok oleh Iya, pemerintah. itulah kleptokrasi. Untuk mencuri kekayaan negara, untuk merampas hak-hak rakyat. Kemudian melalui cara membuat undang-undang yang main-main, demokrasinya formalitas. Dan itu kan yang saya katakan. Itu dalam rangka kleptokrasi. Ada juga yang bilang ya namanya selain kleptokrasi itu ada istilah baru sekarang ini, Pak, kartelisasi. Kartelisasi politik. Di mana kekuatan-kekuatan politik itu bergabung beberapa orang lalu menyatukan kekuatan, bagi-bagi kekuatan politik, kamu di sana, kamu di sana, sehingga yang lain tidak kebagian. Itu kartelisasi dalam rangka kleptokrasi itu tadi.